Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daihatsu Jetstar ya. Daihatsu Jetstar, permasalahan ada di Delco. Untuk vakum Delco dipakai satu jalur. Untuk timingnya jatuhnya seperti ini nih. Hampir mendekati ke standar. Ini diganti ya pakai Daihatsu. Terus ini yang bagian langsam ya, karena vakumnya bocor, jadi yang saya pakai bagian akselerasi. Otomatis di saat gas tempel dia timingnya maju. Jadi ada dua alternatif ya. Di RP saat maju itu tanpa berebet, bersih dan benar-benar bersih ya, tanpa berebet. Terus efek sampingnya di knalpot meledak-ledak. Nah kalau kayak gini, ini gas tempelnya asal RPM di bawah 3000 itu tanpa berebet. Tapi kalau udah 3000 langsung bejek itu nggak masalah ya. Cuma di 3500 ditempel itu karena timingnya ini maju, jadi terlalu napur ya. Tapi efeknya di knalpot nggak meledak-ledak. Ini ya dari sini. Jadi efek berebet bukan cuma masalah di karburator saja. Dari settingan ini terutama ya, apalagi yang dua jalur normal sama satu jalur normal. Jadi kendalanya itu nggak unit apa aja ya, nggak Kijang, nggak Daihatsu Jetstar ya. Ini jadi permasalahannya itu harus benar-benar teliti masalah RPM di bawah 3000 atau di bawah 2000 saat gas tempel. Kalau di karburator kasus sebelumnya ada di gas kejut sama ini sebelumnya diganti pakai baut biasa. Ini udah tak modif pakai selenoid karbu tapi tak potong. Terus masalah untuk RPM bawah pengen stabil ya, pengen imbang, ini di sini. Jadi nyarinya misalkan kurang bensin berebet ya bisa dari di bawah, kalau RPM-nya di bawah 2000 masih dari sini bisa ya. Masih dari sini bisa. Jadi intinya masalah berebet itu harus diperhatikan ya. Terus nih di karbu ini, yang ini masuknya jalur sistem nih, yang ini sebelumnya ketutup oli tapi tak buntu karena ngebul ya. Jadi yang dipakai yang di karbu ini jalur power jet nih, sebelumnya nggak terpakai. Jalur power jetnya udah terpasang. Jadi intinya masalah berebet bukan masalah dari as Delco koclak kayak gini ya. Ini kan udah koclak ya. Kalau ini udah bener, udah normal. Nanti kalau permasalahannya dari settingan ini nggak dicari sama ini, saat cara nyetingnya ya sampai kayak gini, gas tempel-tempel di sini sambil dicari ya. Kalau saat gas tempel sampai RPM 3000 itu halus ya, tanpa berebet, itu biasanya lepas gas itu meledak-ledak karena ini knalpotnya juga udah oprekan ya. Jadi nanti kalau nyampe 3000 itu biasanya agak berebet, timbul ledakan itu hilang. Timbul ledakannya hilang. Jadi masalah knalpot meledak-ledak itu banyak faktor ya. Banyak faktor, bukan dari masalah settingan knalpot bocor ini dan itu ya. Itu masalah untuk knalpot meledak-ledak. Tapi yang jelas tadi udah saya akalin lewat setting angin ya. Setting angin sama setting ini. Setting di vakum Delco atau di Delco ya. Nih ini jalur power jet ini di sini. Sebelumnya ini selang ini enggak terpasang. Jadi kuncinya ini hampir kayak gas kejut. Jadi saat di gas spontan dia sepuyer power jetnya terbuka. Saat gas tempel dia nutup. Sama dengan ini juga. Ini juga saat gas tempel dia enggak terbuka ya. Untuk sepuyer gas kejutnya enggak nyembur. Tapi saat di gas spontan dari sini dia gas kejut terbuka, dari sistem power jet juga terbuka. Itu fungsi dari sistem power jet. Memang kalau dinonaktifkan itu ya, kalau sebelumnya kasusnya ini power jetnya dinonaktifkan, cuma berarti kalau selang ini dinonaktifkan secara otomatis si sepuyer power jet dia terbuka terus. Jadi ini sepuyer bawahnya kan 120, terus sepuyer power jetnya 50, jadi sama aja pakai sepuyer 170. Kalau sekarang ini udah urutan, sistemnya udah urutan. Jadi karena sistem jalur kevakuman untuk
piston jet membran power jetnya udah normal. Jadi intinya tetap kinerjanya di sepuyer 120. Nanti sepuyer power jetnya itu fungsinya saat digas spontan ya, berbarengan dengan sistem gas kejut, itu sistem power jet. Jadi nanti saat gas tempel dia fokus di sepuyer 120. Masalah efek berebut saya ulang-ulang ya. Tahunya harus dicari dari sini. Dari sini. Itu kita cari pemakaian di RPM 3000 ke bawah atau 3500 ke bawah. Terus misalkan terjadi timbul ledakan, biasanya ya kalau ini timingnya agak dimundurin ya, kalau ini pakai vakum Delco yang satu jalur timingnya itu agak dimundurin, itu memang tenaganya itu agak lemot ya. Terus starternya ringan, cuma di RPM 3000 ke bawah itu tanpa berebut, tapi begitu lepas gas dia meledak ya. Lah kalau kepengen settingan di RPM 3500 itu agak berebut kayak itu ya, di knalpot kayak berebut di mesin, tapi dilepas gasnya itu dia nggak meledak. Karena ini saya pakai satu jalur, jadi masalah meledak bukan dari kebocoran selang-selang, bocoran knalpot, bocoran klep ya. Intinya dari ini juga bisa. Jadi untuk masalah Delco udah teratasi, ini ya udah teratasi. Ini pakai punya Daihatsu Jetstar. Nanti saya akan cek dulu ya, ini lampunya terlalu maju, kita langsung cek langsung bisa starter apa enggak. Oh ini ya, jadi kayak gini, ini kan timingnya maju ya nih. Ini dicari timing yang pas. Jadi karena ini jalur vakum Delco yang bagian akselerasi normal. Nih. Ini gas tempel, saya pakai gas tempel ya nih. Gas tempel aja suara udah jerit. Jadi kalau vakum Delco-nya normal, itu saat gas tempel kayak gini, dia jerit suara mesinnya. Beda kalau vakum Delco-nya bagian akselerasi nggak fungsi. Itu kurang jerit saat gas tempel ya. Nih. Stabil bos ya, tuh stabil. Jadi permasalahan vakum Delco itu sangat apa ya, sangat menentukan dari hasil settingan ya. Jadi untuk masalah di karbu ini berarti sepuyer udah ngurangi dari sepuyer 170 jadi ke standar 120. Terus untuk masalah Delco, kendala ada di as Delco ya, ini terganti satu set, saya pakai punya saya. Terus untuk vakum Delco-nya pakai bawaan, tapi yang fungsi cuma yang bagian akselerasi, yang bagian langsamnya ini udah nggak fungsi dan saya butuh, jadi saya nggak pakai. Jadi untuk vakum Delco hampir mirip kayak punya itu juga, tapi original ini. Jadi timing majunya agak mendingan ya. Jadi kalau terlalu respon ya berebutnya terlalu berebut. Jadi memang agak susah dengan settingan vakum Delco normal sama enggak, itu ada perbedaan ya. Terus selangnya juga wajib kencang ini gini nih. Selangnya juga wajib kencang, nggak boleh kempot. Biasanya kalau udah faktor usia kena oli itu kempot. Seperti itu bos. Alhamdulillah ya, tamu dari Magelang. Dari jam berapa tadi alhamdulillah teratasi dengan kondisi tetap ini ya, normal standar, pakai resistor coil juga. Jadi settingnya bukan independen, tapi hasilnya tetap alhamdulillah. Untuk yang mengalami permasalahan di karburator untuk unit-unit yang tahun tua, monggo bisa hubungi langsung nomor WA. Olinya ini wajib ganti besok, oli filter oli wajib ganti nih.
Untuk kejelasan lebih lanjut hubungi nomor WA 085291866678. Oke, terima kasih.